buka dulu ya. Ini ada telepon penting. Belum. Belum. Kita ke Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Boleh. Arti kata Allah dulu deh. Kitab. Oh, arti kata Allah. Oke, aku udah download. Coba buka. Oke. Kita buka satu-satu ya. Arti kata Allah. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Di slide pertama kita akan nampak di sini arti kata Allah. Nah, ini Lalu di slide teman-teman kedua- simak. Ya. Kemudian di slide kedua kita akan menemukan ada beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Di sini ini maaf ya, ini adalah kesimpulan ya. PPT ini kesimpulan, tidak ada data. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar. Ini adalah asumsi. Di slide ketiga kita akan melihat mereka mendeskripsikan huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Hanzi. Ya, mereka mencoba mencocokmologikan di sini menggunakan kaidah berpikir mereka sendiri. Tidak ada data yang tertulis di sini ya, tidak menggunakan literasi apapun. Sementara yang mereka bahas adalah kata Allah. Di slide keempat kita akan menemukan beberapa huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf paku. Kita akan lihat ini penggiringan ya. Nah, perhatikan di sini mereka mengutip huruf dari Babilonia. Di slide kelima kita akan menemukan lagi ada penjelasan dari mereka tentang huruf hieroglif lah. Lagi-lagi mereka kita baca dulu selanjutnya apa tujuan. Nah, baru di poin ketujuh mereka secara spesifik membahas kata Allah. Nah, di slide ke-8 di sini mereka mencocokmologi dengan membuat sebuah pertanyaan. Adakah hubungannya Allah dan 66? Mari kita lihat penggiringan opini, fitnah keji, dan juga apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Wahyu pasal 13 nomor 18. Saya pelan-pelan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. Dari kesimpulan ayat ini, dalam Greek Yunani mereka menunjukkan beginilah bentuk tulisan huruf 666. Lalu translate interlinear dibuatlah seperti ini kurang lebih ya. Mendapatkan kesimpulan seperti ini. Masih cocokmologi, asumsi liar yang tidak berdasar. Di slide ke-10, mereka mencoba untuk menghitung bilangan binatang. Di sini ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Lucifer. Lalu digunakanlah ilmu cocokmologi atau cocomotologi atau cocokmologi dimasukkan ke dalam PPT. Ilmiah sekali kalian Oten ya. Ilmiah sekali kalian. Emang otak kalian memang ilmiah banget. Nah, kemudian disamakan antara kata Allah ya. Lalu apa yang dilakukan teman-teman? Mereka melakukan cocok. Ini fitnah. Ini sudah benar-benar fitnah keji. Kenapa? Ini menggunakan kata, lihat ini. Ini pun koplaknya kalian. Nggak tahu kalian bahasa Arab. Kalian bilang ini bismillah. Koplak betul-betul luar biasa. Kalian tidak berilmu dan tidak berpengetahuan. Yang kalian lakukan hanya kebencian kepada agama Islam. Lihat ya. Kodeks Vatikanus. Kalian cocokmologikan. Kalian mulai mencoba untuk menyamakan, mulai mencoba untuk mencocokmologi. Ini luar biasa, ini fitnah keji loh. Ini tidak ada kaidah ilmiah. Metode apa ini yang kalian gunakan? Cocomotologi, ya, biadab sekali ya. Dosen siapa ini? Nih, ini harus Kementerian Pendidikan harus ikut campur ini, nggak bisa dibiarkan. Lihat, apa ini? Apa literasi apa yang kalian pakai ini? Dasar apa yang kalian pakai membuat cocokmologi seperti ini? Kenapa begitu kebencian kalian terhadap apa kaitannya simbol jihad Islam? Apa kaitannya dengan nama Allah? Apa kaitannya dengan 666? Mana penjelasan kalian? Mana daftar pustaka kalian? Mana literasi kalian penegasan bahwa apa yang kalian sampaikan ini ilmiah? Mana? Ini PPT apa? Ini PPT longor ini. Apa kaitannya simbol Islam dengan nama Allah tadi? Kalau saya bisa salib, saya bisa juga melakukan hal yang sama ya. Simbol salib adalah simbol kekejian. Lalu apa kaitannya dengan ini? Tapi kami nggak bodoh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kaitannya dengan nama Allah? Inilah mereka mencoba menakut-nakuti Islamofobia yang kalian tawarkan kepada anak-anak kalian. Cebi, tolong nanti kalau ada yoga, tolong naikkan ke atas. Itu salah satu korban Islamofob yang sudah mualaf 2 hari ini. Ya, Menanggapi kita di sini pernyataan bicara kemarin ya.
Ya, kita bicara bukan hanya teori, tapi kita juga memberikan bukti dan implementasi ya. Nah, saya memohon dengan sangat untuk teman-teman APII dan teman-teman netizen Islam, tolong kawal yoga. Tolong kawal yoga ya, perhatikan, tolong kawal yoga. Tolong bantu dia, support dia, karena pun kondisinya pun sedang bermasalah dengan keluarganya karena baru saja mualaf. Lihat ini. Mereka cocok melogikan kata Allah menggunakan apa ini? Kalian sama-sama kan kata bahasa Arab itu, asma Allah. Itu X itu yang tadi lambang pedang ya kayak. Iya, mereka cocok melogikan Bunda Rahma. Ini tidak ilmiah Bunda Rahma. Ini keji sekali. Kalau kita bisa mencocok melogikan juga, saya lebih kejam bisa loh dari ini loh. Saya bisa cocok melogikan muka Yesus dengan, tapi nggak perlu. Itu nggak ilmiah. Apa ini? Kebencian yang kalian ajarkan di kampus kalian. Apa kalian sama-samakan begini? Coba, ini yang diajarkan di STT loh. Ini yang kalian ajarkan. Ini memicu kemarahan kami kalian. Kami sudah cukup marah dengan viralnya penghujat-penghujat kalian. Kami sudah cukup marah dengan adanya misionaris yang menawarkan agama kalian kepada umat yang sudah beragama. Kami sudah cukup marah melihat betapa kejinya pendeta kalian berpura-pura berbentuk sebagai muslim lalu menawarkan agama kalian. Sekarang kalian terbukti. Inilah selama ini kalian bilang, kami nggak pernah senggol-senggol agama kalian. Kami nggak pernah senggol. Mana ini loh di STT diajarkan begini. Tunjuk satu ponpes atau kampus Islam yang menjelek-jelekkan Kristen. Lihat ini. Apa kaitannya ini disandingkan begini? Ilmu apa? Metode apa yang kalian gunakan? Metode ilmu apa yang kalian gunakan hingga dapat kesimpulan begini? Tunjukkan sama saya, metode ilmunya metode ilmu apa? Apa metode ini apa? Ilmu apa yang kalian gunakan ini? Cocongorlogi. Kalian takut-takuti anak-anak kalian. Kalian tidak tahu, bahkan orang yang paling botol pun di Eropa tahu kalau IS itu bentukan Amerika. Kalau saya pakai data, saya akan tunjukkan banyaknya genosida dilakukan oleh kalian yang mengaku anak Tuhan. Woi, yang terlalu lama itu gambar. Ya? Nah, seperti apa yang maksud kalian mempertontonkan ini? Kalian bentuk karakter anak kalian membenci agama Islam. Apa gunanya begini? Kalian tenang anak kalian diajarkan membenci kami, sementara kalian tinggal di mayoritas umat Islam. Hah? Ini cakupannya, mohon maaf deh, ini cakupannya bukan mengajari membenci. Ini cakupannya mengajarkan menghina, menista. Jelas ini juga termasuk di situ. Menistaskan nama Allah disandingkan dengan huruf-huruf yang tidak jelas itu. Kemudian memasukkan, menggambarkan orang Islam. Seperti ini digambarkan orang Islam. Kenapa kok tendensius sekali menghina, Astagfirullahaladzim. Ini penghinaan luar biasa yang kalian lakukan. Kami Tuhan asma Allah ini, ya, kami umat Islam tidak berani merendahkan asma Allah ini. Kalian lakukan apa ini? Kalian samakan dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Janganlah picu. Jangan bangkitkan amarah umat Islam. Janganlah saudara-saudaraku, berhentilah kalian. Nanti perang agama di Indonesia ini, itu yang kalian mau? Jangan begitu. Apa yang kalian coba lakukan ini? Ini nama Tuhan kami kalian sandingkan dengan antikristus. Kenapa kalian tidak ilmiah begini? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kalian kalau seandainya bertemu di hadapan hakim, depan orang-orang berilmu, habis kalian kami buat. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian permainkan kalimat-kalimat mulia kami. Kalian sandingkan dengan kata-kata ini. Astagfirullah. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Ini Asma ini ketika Ratu Ento dituduh menghujat foto yang konon katanya Yesus, padahal bukan Yesus. Kalian laporkan dia ke penjara. Coba kalian lihat ini, Asma yang kami muliakan ini, yang bahkan saya tidak berani menginjak ini. Jangankan menginjak, ketika saya datang bulan saya saja tidak berani saya pegang Asma begini. Melafazkannya aja saya tidak berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat ini?
Apa Siapa yang tahu kalian buat Dosma ini? di bawah nih. Dosma di bawah mungkin biar matanya melihat. Apa yang kalian buat ini? Ya, janganlah, Astagfirullah nih ya. Yang lebih kurang ajar lagi, yang lebih penistaan lagi, saya sudah buka tadi PPT-nya, ya. Waduh, kalian mengembarkan api perang kalian ini. Udah tenang-tenang negara kita loh. Kalian di sini membahas, kalian membahas bab Isra Mi'raj di sini. Hak kalian tidak ada hak sama sekali menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi apa yang kalian lakukan? Di slide ke-9, perhatikan. Kalian semua umat Islam download ini. Di slide ke-9 kalian akan menemukan ini. Malaikat yang memiliki 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Kalian menjelaskan sendiri dan kalian tidak kutipkan literasi apa yang kalian bawa. Kesemuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu memuja Dia. Mengapa Allah merasa perlu menciptakan makhluk monster seperti itu hanya agar makhluk itu bisa memuja-mujanya tanpa akhir dalam berbagai bahasa pula? Bukankah itu gila? Allah yang benar tidak gila disembah atau dipuji. Binatang. Kalian menyimpulkan sendiri ajaran kami tanpa mengutip satupun ayat, tanpa mengutip satupun dalil, lalu kalian enaknya sendiri mengajarkan ke orang-orang di agama kalian tanpa izin dari pihak Islam. Dan kalian gambarkan gambar-gambaran yang tidak pernah diizinkan dalam Islam. Ya, Allah adalah perwujudan ego Muhammad. Ini apa ini? Ini narasi. Berbahaya, saya bilang. Allah adalah perwujudan ego Muhammad dan segala yang ia inginkan. Psikologi Allah merefleksikan. Biadab kalian. Kami yang umat Islam saja tidak pernah bisa mengatakan psikologi, ilmu kejiwaan Allah. Kalian menilai psikologi Allah kami. Betapa biadabnya kalian. Jahat sekali loh kalian ini loh. Ini kan sudah penistaan terang-terangan. Tuhannya kan dihinakan, Tuhannya dihinakan. Dia Ya. menyamakan itu. Jadi ini bukan lagi seperti yang Bang Zuma katakan. Bukan lagi mengajarkan kebencian. Tapi sudah penghujatan. Kita tidak mau perang di negara ini. Saya tidak mau perang negara ini. Tapi mohon pemerintah setempat. Kita di sini punya kaidah hukum. Mohon Kemendikbud tolong perhatikan ini. Ini kalau tidak ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, saya khawatir. Tidak mau saya negara kita ini hancur gara-gara ini. Kita sudah damai, tenang. Kemerdekaan sudah direbut dengan berperangnya. Jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi. Apa ini yang dibuat ini begini nih? Ini yang diajarkan di STT kalian. Katanya tidak mengajarkan kebencian. Allah kami kalian gambarkan psikologinya. Kalian menjiwantakan psikologi. Mengatakan psikologi Allah ini penistaan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan psi dari kata jiwa, logos dari kata ilmu. Kalian mengetahui ilmu kejiwaan Allah? Hah? Ayolah, astagfirullahalazim. Luar biasa. Mungkin yang lain dulu Bang Zuma. Saya mau pamit. Oh ya, tapi saya sedikit Bang Zuma. Ini penting ya. Ini penting sekali. Karena kadar Allah kita. Tadi ada saudara yoga naik ke atas. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk tidak lagi masuk ke TikTok Bang Zuma. Izin Bang Zuma melaporkan juga ini. Bang Zuma belum saya kasih info. Bang Handi juga sudah tahu. Tapi ini penting. Mungkin ini sangat penting sekali. Ini menyangkut jiwa dan raga seseorang. Jadi yoga ini baru mualaf sekitar 2 hari ini. Beliau adalah orang yang sangat polos, tapi beliau bukan orang bodoh. Beliau sudah diketahui mualafnya oleh orang sekampungnya. Tadinya berusaha untuk tutup-tutupi. Tapi karena kemarin Mikana masuk ke Komal dan mendesak dia, menuduh dia memfitnah, pada akhirnya satu kampung di tempat si yoga sudah tahu kalau yoga ini mualaf. Tapi masalahnya di sini adalah yoga ini anak yang luar biasa Bang Zuma. Jiwanya sangat-sangat muslim sekali. Dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu esa. Tapi masalahnya adalah anak ini saking dia adalah laki-laki yang luar biasa, dia sangat mencintai ibunya. Yang dia khawatirkan adalah adanya orang-orang yang benci dengan kelakuan yoga karena berpindah keyakinan, akhirnya memberikan informasi kepada ibundanya.
Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ketua API Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi saya meminta kalau teman-teman mengawal bersama itu bukan berarti harus ikut campur ya. Urusan keluarga biarkan mereka selesaikan. Juga seorang laki-laki dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi di sini saya minta kita mengawasi dalam artian tolong seandainya yoga masuk ke komal-komal antum yang buka komal, jangan diizinkan beliau berbicara banyak dulu tentang agama. Itu yang saya meminta tolong. Saya tidak mau beliau terpeleset bicara kemudian digunakan untuk menyerang beliau sendiri. Mungkin gitu Bang Zuma. Itu yang penting saya sampaikan di sini. Sekarang kita mau bahas ini lagi atau sampaikan Julis dulu yang sampaikan. Saya lagi buka materi yang lain. Jul, gantian Jul. Jul, bangun Jul. Lanjut. Aku lagi nggak bisa, laptopku lagi jauh. Aku lagi tuh. Oke, aku buka yang lain dulu. Bentar, Abang Zuma mungkin ada yang mau sampaikan dulu, Bang. Iya, satu-satu topik itu tadi. Banyak sekali yang perlu ditanggapi tadi itu. Mestinya kalau menampilkan satu gambar ditanggapi, pindah lagi gambar lain ditanggapi gitu. Tanggapi Gitu dulu, maksudnya. Bang, itu yang udah saya tampilkan itu. Ya, saya hanya ingin mengatakan mereka melakukan ini karena kebencian. Bukan karena ilmu. Tidak ada sama sekali ilmu yang bisa mengantar manusia untuk memahami tentang Islam seperti itu tadi. Ini karena kebencian saja. Benci terhadap Islam. Kebencian terhadap Islam. Menandakan bahwa kasih hanyalah slogan biasa, hanya aksesoris saja. Faktanya, mereka menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan sarjana. Setelah jadi sarjana, ada yang menjadi guru, menjadi pendeta, dan seterusnya. Dan itu akan terus mengajarkan kebencian-kebencian itu kepada anak-anak bangsa. Artinya, ya kita lihat, apakah umat Islam diam? Hanya diam saja. Setelah kemudian Islam dipretelin sedemikian rupa, Allah dihinakan, dinistakan sedemikian rupa. Coba teman-teman renungkan, apakah ini mau dibiarkan? Ayo, masihkah kita ingin membiarkan orang berjoget-joget? Jadi kalau ada kemudian orang berjoget di depan Ka'bah, itu tanda-tanda bahwa memang mereka sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Bukan sesuatu bukan hal biasa ini. Bukan sesuatu yang biasa. Ini lembaga. Lembaga pendidikan resmi milik mereka. Menistakan Allah. Bukan orang per orang. Ini lembaga secara terstruktur. Ini loh. Nyata di depan kita loh. Ayo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita lakukan atas pertanyaan Bang Juma, ya sebagai seorang yang beragama Islam, karena ini sudah dilecehkan, terus di dalamnya ini lembaga sekolah tinggi teologi yang tergabung dalam Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikti ini masuk perguruan tinggi gitu ya, di bawah naungan Kopertis ya, atau kalau Sumut itu wilayah apa ya. Ya isinya tampilannya adalah ya kebencian. Dan yang perlu kita lakukan ya kita somasi. Kita beri waktu berapa hari, kemudian habis kita somasi dia tidak segera keluar, dihapus, dan kemudian secara kelembagaan dan minimal, karena ini sekolah tinggi bukan rektor, hanya dekan, ya dekannya dan sivitas akademi ya mungkin bisa mengeluarkan statement minta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Ya tolong di-mute dulu dong itu. Pusing kalau apalagi tadi. Tolong di-mute dulu ya. Ya itu harus somasi dulu berapa hari, kemudian dia harus minta maaf secara terbuka. Apa maksudnya gitu loh. Ya kalau tidak, ya kita akan proses. Ada 2 jalur yang bisa kita proses di sini. Jalur hukum dengan kita harus kepada ya kementerian. Ini kampus ini harus ditutup.
bisa merusak toleransi antar umat beragama karena isi-isinya adalah kebencian. Ya, outputnya adalah ya banyak kita rasakan sekarang, baik keluar dari sana atau alma mater maupun bukan, ya kita sering tiap hari disuguhkan dengan datangnya mereka dengan penuh kebencian terhadap Islam. Mereka mengambil gambar-gambar bagaimana seorang muslim mempertahankan akidahnya, ya mereka mengatakan umat Islam itu penuh kekerasan. Kenapa bukan Tuhan Anda? Kenapa tidak ada satupun di sana yang berbau Yunani? Kenapa tidak ada satupun di situ berbau pagan? Kenapa nggak mengkritik bagaimana orang mencium patung? Kenapa bukan itu yang dikritisi? Kenapa sampai mengkritisi Islam di sana gitu dengan cara yang biadab? Ya intinya kalau menurut saya itu tadi pertanyaan Banyumas saya jawab ya somasi. Ya kita jalur sesuai prosedur yang berlaku. Itu dari saya sebelum nanti saya tanggapi satu persatu yang ada di layar. Lanjut. Oke, saya izin sedikit. Gini, ini kan mendirikan sekolah ya semacam kampus STT ini, tentu ada izin kan? Izin, tentu saja dengan izin ini pihak Departemen Pendidikan ya pasti melihat kan kurikulumnya. Pasti udah dia lihat kurikulumnya kan? Baru dikasih izin apa saja kurikulumnya, atau memang nggak ditampilkan kurikulumnya, nggak disampaikan ke pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan gitu ya. Silakan. Silakan Pak D. Sugi atau Bang Zulkifli dari tadi belum ada ini narasi, ada yang mau ditanggapin sebelum gantian sama yang lain yang request sudah banyak banget. Ya kalau ini kan udah nggak benar ini dikasih izin mendirikan sebuah bentar bunda, tahan dulu bunda. Silakan. Bang Zulkifli monitor. Aduh teman-teman kalau naik Ya, tolong saya fokus tambahkan sedikit ya teman-teman. Silakan. Nanti bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini. Setuju. Ya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat membahayakan. Karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Ini pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Ini ancaman yang sangat luar biasa yang bisa merusak keharmonisan anak bangsa lintas agama. Ini. Kalau toh ke depannya juga atau ada ditemukan juga pondok-pondok pesantren yang menanamkan kebencian seperti ini, tutup juga. Sekolah tinggi Islam kalau ada yang menanamkan juga kristenisasi seperti ini, tutup juga. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nggak bisa dibiarkan. Sebuah lembaga resmi, sebuah lembaga pendidikan menanamkan kebencian kepada anak bangsa, kepada salah satu agama yang resmi di negara ini, itu ancaman buat negara. Itu ancaman. Adanya kekuatan yang digalakkan kemudian yang didukung oleh lembaga pendidikan untuk membenci salah satu agama di Indonesia ini, itu ancaman. Ancaman bagi keutuhan Indonesia ini. Dikatakan Indonesia ketika agama Islam dan agama yang lainnya saling rangkul satu sama lain. Tapi yang mereka pertontonkan ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan yang kayak gini. Nggak bisa sekedar hanya minta maaf. Nggak ada. Saya minta kalau bisa ini ditangkap semua ini. Pendiri-pendiri sekolah yang kayak begini ini ditangkap ini. Kenapa ditangkap? Karena mengajarkan tentang Islam tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ditangkap. Karena dia menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Jangan cuma sekedar minta maaf, nggak ada minta maaf. Nggak ada minta maaf.
Maaf, minta maaf sama Allah sana. Proses hukum harus berjalan. Tutup semua STT, kita minta kepada pemerintah tutup. Ya, jangan sampai umat Islam marah, ditutup. Jangan sampai kesabaran umat Islam itu habis. Sebelum itu terjadi, kita minta pada pemerintah tutup seluruh STT yang cakupan kurikulum pembelajarannya sama seperti STT yang tadi. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang mengajarkan kebencian terhadap Kristen atau salah satu agama di Indonesia ini, tutup juga. Tutup juga. Karena ini sudah merusak organ otak anak bangsa untuk membenci kepada agama saudaranya. Kalau yang dilakukan apologet Islam ini adalah menjabarkan kemudian tuduhan, hinaan, penistaan, tanggapan buruk, miring terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah. Sedangkan sekolah tinggi ini bukan. Sekolah tinggi ini memang betul-betul menanamkan kebencian terhadap anak bangsa yang tidak seagama, yang tidak seakidah dengan agamanya. Jadi kita menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk segera mengambil tindakan, tutup dan berikan ganjaran hukuman kepada seluruh yang ada di sekolah tersebut, di lembaga tersebut, utamanya para pendiri, guru-gurunya, stafnya yang memang secara kelompok terstruktur, terencana dan masif untuk menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang ada sekolah di situ. Ya, sebelum kemudian negara kita ini yang sudah aman menjadi kacau dikarenakan adanya agama yang mengaku agama kasih kampret, kasih biadab, tai ayam, ngaku-ngaku agama kasih tapi anjing. Malu kalian apologet Kristen naik-naik di Komal Islam, kasih Kristen, agama kasih, anjing biadab. Ini cerminan agamamu yang kau jual kasih itu. Tak ada kasih, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Ya, tolong sekali lagi saya menghimbau kepada pemerintah untuk menjadi perhatian khusus pada pemerintah yang baru saat sekarang ini. Tolong, ini ancaman besar untuk kesatuan negara yang kita cintai ini. Kita yang mayoritas penduduk Islam di negara yang kita cintai ini sudah dirobek-robek akidahnya oleh sebuah lembaga pendidikan Kristen, lembaga kasih biadab. Mohon supaya suara kami didengarkan. Ya. Karena ini sangat bahaya, sangat membahayakan. Mohon supaya diperiksa semua sekolah tinggi Kristen, agama kasih palsu. Tolong supaya diperiksa semua sekolah-sekolah STT ini. Biadab, tidak berpendidikan, tidak mencerminkan sebagai lembaga yang mendidik anak bangsa. Justru mempertontonkan kebencian yang nyata-nyata tidak mencintai negara ini. Itu bukti kalian tidak cinta negara ini. Negara ini penduduknya mayoritas Islam. Kamu bisa merasakan indahnya, nikmatnya hidup di Indonesia karena pajak yang dibayar oleh umat Islam yang jauh lebih banyak daripada kalian. Pajak-pajak kami yang kalian nikmati itu. Kalian malah menanamkan kepada diri-diri kalian kebencian terhadap Islam. Ya, sekali lagi saya atas nama Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia
meminta dengan hormat kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk segera mengambil tindakan nyata, tutup sekolah semua STT Karisteng yang memberikan dan mengajarkan kurikulum kebencian terhadap agama Islam. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang menanamkan kebencian kepada agama di luar Islam. Tutup. Karena itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Karena mereka menanamkan secara sepihak kebencian kepada satu golongan, satu agama. Ya, kalau Anda ingin tahu tentang Allah, ingin tahu tentang Isra Mi'raj, ingin tahu tentang Al-Fatihah, mari kami dari Apologet Islam Indonesia buka diri untuk berdiskusi. Termasuk yang mencanangkan kurikulum itu, saya tantang kalian diskusi offline dan disiarkan di TV nasional. Terkait dengan Al-Fatihah, terkait dengan Allah, terkait dengan Isra Mi'raj, atau apapun yang kalian benci dari Islam. Jangan kau menusuk anak bangsa dari belakang. Ketemu kita, diskusi kita, bahas apa yang kalian bencikan di Islam. Ajaran kasih, jual-jual kasih. Kasih kampret. Sekali lagi, saya meminta, kami dari Apologet Islam Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan sebelum hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Karena ini bukan lagi oknum, ini bukan lagi anak bata satu orang, ini lembaga. Nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan satu hal lagi, saudara-saudara yang ada menyaksikan ini dan melihat dan serta mengetahui hal ini, inilah cerminan agama yang mereka gaung-gaungkan kasih. Ini aslinya sudah nampak, ini terlihat. Yang selalu mengatakan kasihilah musuhmu, anjing. Musuh tidak kau cari. Kami bukan musuhmu, anjing. Tapi kau hina, kamu rendahkan, kau nistakan Islam. Kau hinakan Allah, kau hinakan Al-Quran, kau hinakan kami seluruhnya. Padahal perintah di dalam mulutmu, anjing, kau bilang kasihi musuh. Mana itu biadab? Mana kasihi musuh? Mana? Mana kasihi musuh itu? Mana? Kami umat Islam tidak ngapa-ngapain. Kami tidak mempretelin agamamu. Kami tidak membuat lembaga untuk membenci agamamu. Kami tidak membentuk lembaga sekolah untuk membenci agamamu. Kami tidak ada universitas sekolah tinggi untuk khusus membenci agamamu. Tak ada. Kau ngaku agama kasih. Ini yang kau bilang kasih. Kasihi musuh ini. Hah? Ini yang kasihi musuh itu. Ya, mohon supaya ini menjadi perhatian khusus pada anak-anak saya Apologet Islam Indonesia. Ketika nanti kalian berdebat dengan orang-orang Kristen, sampaikan mereka itu punya kasih palsu, kasih data-data yang tadi. Nih buktinya kasih palsu. Ini buktinya kalian mengatakan kasih musuh itu bullshit. Yang berjuang toleransi, biadab, tai ayam. Lapor sana sini, mau tutup api supaya tidak ada lagi perdebatan, supaya terjadi toleransi. Anjing, biadab. Ya, ini kalau tidak ditutup sekolah tinggi ini, kalian umat Islam kira-kira mau membiarkan hal ini berlanjut? Tentu tidak, bukan?
tentu nggak mau. Dan kita tentu tidak mau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itulah kita minta secara resmi kemudian nantinya mari kita bersatu minta kepada kementerian untuk segera menutup sekolah ini. Ya, saya kira begitu sementara dari saya, silakan diambil alih teman-teman yang lain. Makasih. Assalamualaikum Guru Indosuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan berhubung ini ranahnya di dunia pendidikan, izin memberikan tanggapan Gurunda. Halo, anak Ima. Silakan Bang Ya, Ardi. silakan. Oke, yang pertama jadi gini, saya sudah WA Gurunda Zuma di secara Japri. Tolong dilihat Gurunda itu, tapi tolong jangan sebut namanya Gurunda. Jadi yang pertama itu, jadi yang saya kirim ke Gurunda adalah nomor dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. BAN PT itu apa teman-teman? BAN PT itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi setiap perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan itu wajib diakreditasi. Dan ternyata setelah saya cek di pangkalan data di PD Dikti, Sekolah Tinggi Teologi Nias, ini ya gambarnya kan, ternyata sekolah tersebut akreditasinya apa ini? Tidak dapat akreditasi. Ini nomornya, kalau teman-teman mau cek, mau pengaduan juga langsung nih bisa. Nah, mantap lah ini. Kita dapat semua kan di sini. Ini alamatnya. Ya, bagi mahasiswa yang mau sekolah di sana cek dulu ya sekolah tinggi kalian ya, STT kalian ya. Tapi izin saya hanya menyampaikan hal tersebut bahwasanya saya juga berusaha untuk menyuarakan ini kepada seseorang yang saya nggak bisa sebut di sini. Itu ilegal gitu maksudnya? Bukan ilegal, belum terakreditasi ini. Bukan ilegal, tapi belum terakreditasi. Jadi akreditasi itu gini, akreditasi itu kalau dulu ABC, sekarang A ini unggul, ABC sekarang kan ya. Sekarang yang akreditasi bukan ABC, sekarang itu baik sekali, unggul. Nah, STT ini di antara 3 yang saya sebutkan nggak ada. Nggak ada gitu loh. Kayaknya pendiriannya tahun 2006 nih, kayaknya. Ya kan, gitu. Jadi insya Allah saya akan minta nomor. Saya nggak sebut siapa, ya. Saya akan berusaha yang saya bisa untuk memperjuangkan hal ini. Tadi guru kita sampai emosi seperti itu, ya gitulah ya intinya teman-teman. Ya silakan kalau mau di screenshot teman-teman. Silakan. Oke. Mau di screenshot ya. Ini dari PD Dikti. Dari PD Dikti langsung ya. Pak, ke kiri lagi Bang Ar. Ke kiri. Malah ke kanan itu. Jalannya biar kelihatan. Jalan Golkar itu. Alamat ya. Jangan lama-lama ya, takut ke ban. Tadi Juli sudah kena. Dirungkat. Oke. Udah ya. Gitu aja. Aku izin mute lagi guru-guruku sekalian. Mohon maaf kalau informasi yang saya berikan ini terlalu menyakitkan. Ya lanjut, silakan yang lain. Oke. Kalau boleh nambahin ya. Lanjut aja Bang Andi, silakan. Jadi kalau masih sekolah tinggi itu masih bukan rektor itu universitas, ini masih dekan. Terus tadi Bang Ardi akreditasinya belum ada, itu artinya belum bisa ujian nasional sendiri, gitu ya. Nah, dia bisa ujian sendiri, tapi untuk yang skala nasional dia bisa ke kampus yang terakreditasi baik atau unggul. Itu kan masih kosong. Kedua, izin sekolah yang kayak beginian, yang cenderung berbau agama, itu izinnya dari Kementerian Agama, kalau dia dari Dirjen Minmat Kristen. Jadi biasanya kalau misalnya UI Hidayatullah itu rektornya diangkat langsung oleh Kementerian Agama Dirjen Minmat Islam.
Kalau dia ini dekannya terafiliasi langsung ke Dirjen Binmas Kristen. Jadi sasarannya nanti ya ke Kementerian Agama, Dirjen Binmas Kristen di Kementerian Agama. Karena ini sekolah yang bernaung di membawa agama tertentu. Itu ya. Tapi sayangnya adalah di dalam materi-materinya itu cenderung membuat perpecahan, isinya kebencian. Dia membahas bukan area dia. Jadi alumninya, mahasiswanya itu ditanamkan kebencian. Sekian dari 2006 kalau nggak salah tadi terdaftar sampai sekarang. Sudah berapa alumninya yang di luar sana? Nah, mungkin tiap hari yang dihadapi Banyuma, tiap hari dihadapi Pak Desugi dan lain-lain gitu loh. Ya pantas saja mereka punya ilmu bagaimana membahas hadis, bagaimana mempergunakan kata Allah, bagaimana menjelaskan Isra Miraj, bagaimana menjelaskan yang lain. Sudah diajarkan mulai dari semester 1 sampai selesai. Mungkin juga ya, kalau mereka tidak piawai dalam membenci Islam, ya, sekali lagi saya ulang nih, mungkin juga sekolah tinggi ini, kalau tidak piawai membenci Islam, dia nggak mungkin dikasih lulus A, ya mungkin disuruh ulang atau minimal dapat D. Tapi kalau piawai memainkan kata-kata bahwa Al-Fatihah itu duluan ada sebelum Nabi menerima wahyu, terus Isra Miraj itu begini, Islam itu seperti ini dan seterusnya. Nah, mungkin mereka tidak lulus. Jadi alumni dari sini, alma mater dari sini semua ini, kemungkinan besar yang kita hadapi, termasuk orang yang berkoar-koar selama ini. Ya, jadi ini terbongkar sudah bahwa memang diajarkan mereka itu penuh kebencian terhadap agama Islam. Jadi untuk memperkuat akidah Kristennya ini kampus harus memang penuh kebencian dengan agama Islam. Ini agama apa? Ini ajaran apa? Ajaran kasih kok harus membenci terus memperkuat iman gitu. Nah untuk itu ya kami setuju kepada Bang Juma sebagai Panglima, ya kita harus melalui proses ini segera harus kita tindak lanjuti begitu. Ya kita harus bersurat secepatnya. Kemana kita tujukan? Ada banyak cara gitu loh. Mungkin kita harus bersurat ke Kementerian Agama, CEQI, Dirjen Binmas Kristen, DPR RI, DPD, kalau perlu kepada Presiden, bahwa ini harus segera. Saya setuju dengan Bang Nyoma, sekolah tinggi yang kayak beginian, ya, materi kuliahnya adalah kebencian, ditutup. Begitu juga kalau ada perguruan tinggi Islam yang isinya membenci agama lain, itu juga harus ditutup. Supaya nanti generasi-generasi berikutnya tidak lagi menutup kupingnya kalau mendengar azan, tidak lagi meludah kalau melihat orang sholat, tidak lagi naik tensi darahnya kalau melihat umat Islam lagi sholat, dan seterusnya. Ini yang diajarkan. Perlu juga dicek itu loh. Bukan ini saja, perlu juga dicek bagaimana sekolah minggu, apa yang diajarkan kepada anak kecil itu. Perlu juga dicek itu loh. Sekolah-sekolah SMP Kristen, Prater, SMA Kristen atau SMA Prater gitu, perlu dicek juga. Jangan-jangan juga ada unsur-unsur kebencian terhadap agama Islam mata pelajaran mereka. Kan nggak ada yang ngontrol di dalam. Ya untuk sekali mereka ini berani membuka diri, berarti mereka berani untuk diaudit, mereka berani untuk dikoreksi, dan mereka berani untuk ditutup. Segitu dari saya. Mudah-mudahan kita live pada kesempatan kali ini, yang berkompeten mendengarkan segera mengambil tindakan. Sekolah ini segera harus ditutup, tidak ada cara lain. Termasuk alumni-alumninya, ini yang penting nih, alumni-alumninya yang telah memegang sarjana teologi dari kampus ini dicabut. Tidak sah mereka. Karena apa? Berdasarkan kebencian, membenci agama Islam, dia bisa menyandang gelar sarjana teologi. Sekian dari saya.
Ya, izin nambahin data sebentar ya, boleh, Gurunda, teman-teman. Boleh. Bang Julius. Boleh. Nah, ini aku barusan buka. Jadi gini, semua universitas, semua sekolah tinggi, semua institusi itu wajib yang namanya mempunyai akreditasi, ya. Baik itu dalam Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan itu wajib mempunyai akreditasi. Kita cek di sini, kita punya websitenya BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.or.id, hasil akreditasi institusi. Misal kita ketik ini, Universitas Negeri Surabaya, peringkatnya unggul. Di sini ada nomor SK-nya, di sini ada tahun SK-nya, ya kan? Oke ya, ada. Kita cek sekarang. Ini mahasiswa STT Nias silakan dilihat ya. STT ya, spasi Nias. Oke ya, kita enter. Apa yang terjadi? No matching records found. Gak ada. Tidak ditemukan. Sebentar ya. Gak ada teman-teman. Ya. Oh, itu besar semua, harusnya kecil Ardian saya. Udah nih, aku ganti kecil ya. Nias. Sama aja nggak ada. Jangan disingkat, oke. Jangan disingkat, oke. Nggak apa-apa. Sekolah tinggi spasi teologi. Ini ya, sekolah tinggi teologi tulisannya gimana? Biasa ya, teologi. Pakai H, saya ingat saya. T-nya pakai H. Oke, ini nggak pakai H ya, ini nggak pakai H, nggak ada. Ya Nias ya, kita pakai H sekarang. Teologi Nias, kita klik enter. Sama aja. Selamat datang di sekolah tinggi teologi Nias yang tidak terakreditasi. Lanjut. Coba UIN Hidayatullah. Ada nggak? Tak. Gimana? UIN. Oke, sebentar. UIN Hidayatul. Gimana tulisannya, Bang Andi? Biasa? Hidayatullah ya biasa. Nongol kok itu. Dia nanti membetulkan sendiri. Kalau UIN itu ya, kalau UIN banyak teman-teman di sini ya. UIN di sini sekolah tinggi. Satunya aja. Ya, ya di sinilah. Ya nanti bisa diketik sendiri lah ya. Kalau kurang, anak ini BANPT ya, teman-teman. BANPT. Silakan di terus masuk di data akreditasi gitu, teman-teman. Oke, silakan yang lain. Bang Hadi dan kawan-kawan, lanjutkan Bang Hadi. Oke, mungkin aku sedikit iklan aja bentar-bentar ya teman-teman, karena sekaligus mau mengumumkan juga bahwa ya, bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube. Tunggu, gedein chat. Ya, Apologet Islam Indonesia yang logonya biru ya. Soalnya ini channel baru, channel yang satu lagi sudah tidak dipakai, dan di sini isinya itu adalah kegiatan dari API. Jadi ini bukan channel debat ya. Jadi bagi teman-teman tolong bantu promosikan. Yang pasti ini bukan channel debat, ini bukan menara siar. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton debat bisa di channel-channel yang biasa teman-teman nonton. Ya, channel YouTube yang biasa teman nonton, misalnya di Bang Zumaka, di channel Bang Handika ya, atau channel yang lain. Khusus kegiatan yang dilakukan oleh API itu akan ditaruh di Apologet Islam Indonesia. Yang logo biru yang ada ini. Ustaz Wafi lagi senyum. Oke, itu aja. Itu Julius saja belum subscribe tuh gimana itu? Oh, ini akun dia sendiri nih, beda. Oh. Akun dia sendiri. Oke, ya itu aja. Lanjut. Ya, sekarang giliran Pak D. Sebagai pengurus teras juga, Pak D, gimana tanggapannya kalau ada sekolah tinggi begini mengajarkan kebencian? Ayo Pak D, bicara Pak D. Udah banyak tadi aku sebenarnya Bang Andi. Jadi kasih Bang Filipus saja nanti gantian sama Bang yang di bawah. Filipus, Silakan Bang Filipus. Ya, sebentar yang informasi sebelum Bang Filipus. Bang Hadi tadi ada UIN-nya, tapi namanya bukan UIN ya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Itu ada Bang Hadi. Kalau negeri iya, pasti. Oke. Ya itu UIN kan negeri.
Iya betul, UIN negeri. UIN Sorry. Hidayatullah itu maksudnya UIN Syarif Hidayatullah itu maksudnya. Ya. Tadi aku ngetiknya nggak ada Syarif Hidayatullah, ya makanya nggak muncul. Sekarang muncul. Dia tahun peringkatnya unggul, tahun SK-nya 2024 barusan berarti dia. Lanjut. Unggul ya. Oke, silakan. Bentar, sedikit Bang Ardi. Tapi di sini ada sertifikatnya itu akreditasinya C loh. Aku lihat di Instagramnya, dia dapat Di mana? sertifikat. Aku kirim ke WA ya. Nih. Oke. Dalam istilah C sekarang baik sekali. Nggak dan ada unggul. istilah C, nggak ada sekarang C. Nggak ada. C sekarang nggak ada istilahnya. Udah ini dijadiin ini aja. Bodoh amat mau ABC nggak penting buat kita. Tapi dia pakai ini. Coba kirim Dek. Mana Dek? Udah di WA. Kok Bang Handi sih? Lupa namanya. Bentar. Coba cek di ban PT. Sudah saya cek di ban PT. Teman-teman. Sudah. Barusan Di ban kan saya PT cek nggak di ban ada. PT. Kalau Nggak di ada. Instagram dia nulisnya dapat sertifikat akreditasinya C. Lihat tuh Bang Ardi. Udah. Silahkan Tunggu, Bang aku Christian. Ya, lanjut, Tipu-tipu silakan. lagi. Udah. Pak. Saya hanya ya terima kasih host ya, dan juga salam permisi dan salut kepada gurunda kita, pembina dakwah kita di API ya, dan juga teman-teman bahkan senior-senior saya di sini. Sebenarnya dari semua pernyataan yang ada di atas dan juga semangat membara dari Bang Zuma untuk menjelaskan kebobrokan mereka itu, saya hanya bisa mengatakan, oh, saking sudah pahamnya saya dan saking taunya saya siapa mereka. Karena saya sendiri adalah seorang yang pernah dididik di sekolah teologi, kemudian di pondok pesantren, dan juga sekarang menjadi mahasiswa semester 6 di Institut Agama Islam. Ya, tercatat saya sekarang semester 6 pendidikan agama Islam. Dan tentu saja saya bisa sangat memahami perbandingan ilmu pengetahuan yang kami terima dari ketiga institusi pendidikan. Baik itu pesantren, Institut Agama Islam, maupun sekolah teologi yang pernah saya makan bangku sekolahnya ya. Jadi saya hanya bisa berkata, oh memang betul saya hanya tamatan sekolah pendeta yang paling rendah ya, atau yang disebut dengan sekolah Alkitab saja. Tidak ada tingginya, tidak ada kata STA atau STT-nya, tapi sekolah Alkitab saja. Saya lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10-11 ya. Dulu pendeta Jeffrey Rengkung MTH adalah rektor bukan rektor ya, direktur sekolah Alkitabnya atau kepala sekolah Alkitabnya. Bang lanjut saja Sekarang, Bang, tanggapi yang ini jangan kepanjangan. Ya, Bisa di bawah banyak yang mau nanggapi juga. Bentar, Mbak. Iya Mbak, ini jadi nggak asik nih. Oke, saya sampai situ aja. Pokoknya ya gantian. Oke sudah, Pak D ada yang mau ditambahin Pak D? Dari tadi Pak D belum nanggepin nih untuk channelnya. Ya, sebenarnya ketika saya melihat kasus seperti ini ya, saya itu melihat latar belakang. Apa yang melatar belakangi hal-hal ini terjadi gitu kan. Sebenarnya mereka ini orang-orang yang putus asa. Betapa ambisinya itu sangat kuat untuk menjadikan Kristen itu mayoritas di Indonesia. 350 tahun mereka itu sudah berusaha berjuang keras mengkristenkan Indonesia melalui penjajahan, gagal. Ya, kemudian mereka melalui seperti yang saya sebutkan tadi, penyamaran gagal. Melalui indomisasi dan sebagainya gagal. Nah, sekarang trik yang dia pakai yaitu tadi, termasuk menjelek-jelekkan Islam. Jadi ketika dia itu bercermin, mukanya nampak buluk, ya bukan wajahnya yang di skincare, didempul kasih skincare, enggak, kacanya yang dipecah. Nah, seperti itu, saya melihat itu seperti itu. Jadi bagaimana supaya Kristen itu bisa menjadi maju, menjadi mayoritas, jelek-jelekkan agama lain. Nah, begitu caranya yang saya lihat seperti itu sih, dasarnya itu seperti itu, Mbak Cebi. Gitu aja, terima kasih. Oke, sudah.
Itu loh izin ya. Yang paling aneh kenapa di dalam materi pelajaran ini kan pasti kuliah umum kalau nggak salah, bisa juga MKDK, bisa MKDU gitu ya, yang pernah kuliah ya. Kalau ini sampai MKDK, mata kuliah dasar khusus, wah ini didoktrin mulai dari semester 1 sampai selesai kebencian terhadap Islam. Ini harus diaudit. Diaudit ini dosennya ilmunya dari mana? Mengajarkan kebencian. Ya, ini bahaya ini, mendoktrin anak yang masuk kuliah di sana. Kalau tidak menutup kemungkinan juga mahasiswanya bukan dari Kristen saja. Mungkin ada umat Islam masuk di sana. Jadi doktrin mulai dari semester 1 sampai 8. Bisa jadi nilai MKD, kalau ini MKDK, wah, yang nilainya bisa harus berapa SKS ya? Kalau MKDK ya, kalau nggak salah 4 SKS ya. Wajib hukumnya untuk membenci. Nauzubillah bin zalik. Jadi mata kuliah dasar umum itu ya umum saja. Tapi kalau masuk mata kuliah khusus gitu ya, yang nilai kreditnya 4 misalnya, wajib harus lulus. Wah, terdoktrin. Mulai dari semester 1 sampai 8. Pantesan kalau outputnya udah menjadi STT, sangat membenci. Udah terdoktrin dari semester 1. Berbahaya ini kampus. Harus segera ditutup. Gitu ya. Karena saya tadi lihat masih membuka pendaftaran mahasiswa baru loh. 2022-2023. Gak tahu nanti 2024 masih menerima mahasiswa baru. Parah ini kalau begini terus. Harus segera dihentikan. Kita cek nanti ya. Mudah-mudahan nanti Kementerian Agama, Dirjen Bina Kristen tolong diaudit lah itu. Apakah ada MKDK, mata kuliah dasar khusus Islamologi, membenci Islam dengan cara-cara licik seperti ini. Membaca Al-Quran saja nggak bisa, tapi cenderung membahas bagaimana menista, mempergunakan kata Allah dengan sebenarnya. Itu yang paling parah tadi itu. Lapas Allah itu diberi seekor ular. Jadi gini Bang Andi. Iya, gimana? Kalau menurut saya kita tidak perlu menunggu respon dia, apakah dia mau menutup atau tidak, peduli amat. Jadi kalau bisa kita langsung mengambil tindakan secara hukum. Itu kalau menurut saya begitu. Karena ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini betul-betul disengaja, yang betul-betul tujuannya itu menyesatkan mahasiswa-mahasiswanya ya, karena memberi informasi tentang Islam yang tidak benar. Maka dari itu kita tuntut ini secara hukum. Saya harap api sumut segera bergerak begitu Bang Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, insya Allah nanti saya coba menggaungkan ini di Gapai, karena ini termasuk ranahnya Gapai juga kan, adanya penistaan. Untuk segera kita bisa bergerak ke Kopertis dan ke Depak gitu untuk di Medan. Itu yang sedang saya usahakan. Kopertis wilayah berapa di sana, Bang Saiful? Wilayah Selatan Kopertis wilayah berapa ya? Sebentar saya lihat dulu ya. Kalau kita wilayah, kalau di tempat saya wilayah 7, Jatim tuh 7. Tapi tahu nggak, Cebi tahu nggak? Gimana? Ada yang kalian pasti wow gitu loh ngelihat data yang dikirimkan Cebi. Tahu nggak, Cep? Nggak tahu, coba. Nggak tahu kan? Lu Coba. mau kaget nggak? Mau dong, kaget bareng dong. Oke, kita cek ya. Kita cek ya di sini. Yang aku kirim tadi bukan? Iyalah. Oke. Ya, kita cek ya. Ini dikirim oleh Nona Cebi. Sertifikat akreditasi dari BAN PT. Saya nggak tahu ya, benar atau tidak. Saya nggak tahu. Saya di sini netral aja ya. Program studi pendidikan agama Kristen. Jadi gini, Cep. Ini adalah sertifikat akreditasi program studi, bukan sertifikat akreditasi institusi. Nah, beda kan? Ya, oke ya. Tapi mari kita cek, Cep. Di sini sertifikat akreditasi program studi ya, bukan institusi ya. Program studinya namanya apa? Pendidikan agama Kristen. Kita cek. Nomornya ya. Diingat-ingat 7517-SK-BAN strip PT AK strip PPJ S X1 2020.
Oke ya, diingat-ingat, dan aku sudah ketik di sini. Sudah ketik nomor SK-nya 757 garing SK garing ban strip PT garing AK garing P garing AK garing PPJ. Kok ada PPJ, mak? Kacau kali nih. Ini garing S garing X1 garing 2020. Kita cek di sini. Selamat datang di kebenaran. Sekolah Tinggi Teologi. Berarti itu sekolah tinggi tipu-tipu. Nih ya, ini data akreditasi, ini program studi. Hasil akreditasi program studi. Pas ya, yang saya tunjukkan program studi ya, bukan institusi. Kalau institusi ada lagi di sini. Nih. Nah, ini institusi. Ini program studi. Itu ya. Oke. Dah. Selamat datang di. Ya. Jadi Aku terakhir, sertifikat itu dibuat sendiri oleh kampus, bukan dibuat oleh lembaga yang di luar kampus. Kan kita alian saya. Jadi intinya sertifikat Aku nggak itu berani ngomong sertifikat kalau itu apa? Bang Handi. Jadi intinya apa Bang Handi? Sertifikat apa Bang Handi? Odong-odong. Silakan Aku nggak Bang berani Handi. bilang. Sertifikat apa itu? Odong-odong. Jadi kalau Sumut itu kopertis wilayah 1. Wilayah satu Bang. Koordinasi izin, kopertis itu artinya terakhir, Bang Handi. koordinator Saya mau Perguruan tinggi. Ya, saya mau turun, minta maaf Bang Andi, saya mau turun. Mungkin ada yang mau naik, silakan bergantian ya. Terakhir closing statement dari saya mungkin yang pertama adalah masa by masa waktu juga membukakan tipuan-tipuan dari mereka. Alhamdulillah di saat-saat sekarang ini di mana mereka seolah-olah menggemborkan bahwa mereka adalah paling toleransi dengan menggandeng penghujat untuk bersama mereka. Justru Allah perlihatkan kepada kita intisari dalam pengajaran mereka secara terstruktur justru mengajarkan kebencian. Yang pertama itu, yang kedua adalah izin sedikit keluar dari topik ya. Jangan ada yang marah ya karena emang saya mau turun. Jadi tadi malam Mikana masuk ke Komal mengatakan bahwa tidak ada mana pendeta kami yang mengajarkan kebencian. Inilah Mikana ya, perhatikan Mikana, jangankan pendetamu, STT saja mengajarkan kebencian kepada umat Islam dengan mengotak-atik asma Allah, dengan menghina ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian para apologet penghujat, apologet munafik, bahwa pada dasarnya waktu kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya. Mungkin ada yang mau bergantian, Cebi naikkan, saya izin pamit. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma masih monitor nggak? Gurunda masih monitor nggak? Tapi ini ngeri loh. Ini sertifikat akreditasinya di mana ya bisa ditemukan? Mungkin saya yang salah ya teman-teman ya. Gurunda izin. Saya itu Bang. Iya, silakan deh, silakan. Udah. Ya, Silakan. Ya, sudah selesai. Enggak, tadi saya ngecek akreditasi Gurunda. Enggak ketemu gitu loh Gurunda di akreditasi. Enggak ketemu Gurunda, enggak ada. Ini coba. Mungkin Gurunda belum lihat tadi ya. Coba deh. Coba. Siap Gurunda. Ini kan saya dapat ini dari nona kita yang CB ya kan, sertifikat akreditasi. Di sini disebutkan program studi pendidikan agama Kristen. Saya tidak berpendapat apa-apa ya teman-teman, silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi intinya saya di sini tidak berpendapat apa-apa. Saya nggak mau karena saya juga bergerak dalam dunia pendidikan. Jadi mir-mir juga ini. Program studi pendidikan agama Kristen di sini tertulis dari 15 November 2020 sampai dengan 15 November 2025, 5 tahun, betul. Akreditasi itu memang 5 tahun sekali, betul. Akreditasinya C ini nggak ada lah di bawahnya C. Pokoknya ini yang paling bawah gitu. Buruk. Pada program sarjana ya, teologi tinggi, teologi nias. Di sini nomor SK-nya Gurunda, nomor SK-nya, keputusannya, ini saya ketik dan saya cari di sini nomor SK-nya. Ini di ban PT. Ini data akreditasi
program studi, hasil akreditasi program studi. Jadi ada dua, ada akreditasi program studi, ada akreditasi institusi. Akreditasi institusi nggak nemu juga. Akreditasi program studi kita cek di sini Gurunda. Ini nomor SK-nya. Ketika saya tulis S1 di sini Pendidikan Agama Kristen dan di sini Sekolah Tinggi Teologi Nias, kita klik di sini. Udah ya, saya udah klik. Selamat datang di kebenaran Gurunda. Jong. Mati meja. Atau mungkin ini Bang Ardi, BNPT-nya belum masukin data terbaru. Bisa gitu nggak? Ban PT, ini loh, gini Cep. Kalau Cebi belum masukin data terbaru, ini sejak tanggal berapa akreditasinya coba? 2020 sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Mati meja. Kita nggak menyimpulkan ya teman-teman, kita nggak menyimpulkan, cuman kasih data ya, data dari sana dan data dari sono. Jadi ya biar Tuhan yang tahu ya, aja. aku nggak nyimpulkan ya teman-teman, aku nggak menyimpulkan. Kalau STT-nya aja tipu-tipu yang menghasilkan mahasiswa tukang tipu gitu aja, ngapa takut amat. Aku nggak menyimpulkan ya, tapi mari kita cek universitas tempat aku kuliah. Universitas Negeri Surabaya. Peringkatnya unggul ini nggak ada yang di atasnya ini paling atas. Nomor SK-nya ini dan tahun SK-nya diperbarui, ini namanya reakreditasi ya teman-teman. Reakreditasi itu perpanjangan akreditasi dari nomor SK pertama tahun 2005 ini gitu. Nah ini. Jadi tempat kuliah saya terdaftar di Ban PT Gurunda. Lanjut yang lain. Wes, mantap. Ini netizen minta Ustadz Filipus dinaikin, udah gak ada. Iya. Bahkan itu setahu saya Bang Ardiansyah, kalau kita sedang mengajukan pun itu proses bisa kita lihat online. Sedang diajukan, diverifikasi dan sebagainya itu bisa kita lihat online loh. Gak mungkin kata Mbak Cebi tadi dia sedang dalam belum diupdate. Karena prosesnya pun terupdate biasanya. Ini tugas Pak Saiful ini. Oke, bentar aku klarifikasi dulu sama yang di bawah ya. Teman-teman, dengerin ya. Saya mengingatkan Ustadz Filipus untuk menanggapi sesuatu yang sudah ditampilkan dari tadi. Oke, saya tidak menurunkan ya. Saya hanya mengingatkan tolong ditanggapi apa yang sudah ditampilkan biar gak kemana-mana. Ya, jadi setelah itu beliau turun sendiri. Jadi nggak ada yang menurunkan ya. Sekali lagi tidak ada yang menurunkan. Saya hanya mengingatkan untuk fokus menanggapi yang sudah ditampilkan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyuruh ngundang naik, uang saya itu nggak pernah jambak orang loh. Kalau tidak request ya, saya tidak pernah jambak-jambak orang kecuali dia request. Sekalipun itu Bang Zuma saya tidak pernah tarik-tarik ya, ingat. Oke lanjut, silakan yang lain. Ya, saya klarifikasi juga teman-teman. Betul memang itu tadi STT Nias ada di PD Dikti, ada teman-teman. Terdaftar di PD Dikti, iya ada. Cuman saya hanya ingin mencari akreditasinya, baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Hanya itu teman-teman. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Saya nggak mau menyimpulkan apa-apa gitu loh. Gitu. Nah, bolehlah yang lain menyimpulkan, silahkan, hak masing-masing orang, tapi saya nggak mau menyimpulkan. Begitu. Lanjut. Mohon maaf. Oke, Bunda Rahma nih dari tadi belum bersuara ini. Bunda, ayo Bunda. Tanggapi yang sudah ditampilkan tadi Bunda. Bunda Rahma itu lulusan di sana. Waduh. Silakan Bunda. Jangan tidur Bunda. Ini ambil ada jurusan menu bagus bahasa ini. daerah dia tadinya di situ. Mati meja. Dia lah, Bunda Rahma itu kumlot loh. Iya. Oke teman-teman, ya sekali lagi nanti kalau misalnya ada waktu kembali lagi ke isi poin dari materi kurikulum sekolah tinggi ini ya, supaya disikapi, ditanggapi pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang punya kompetensi untuk mengulas data-data kurikulum yang disalah-salahin oleh mereka, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan gini, bahwa ungkapan perasaan saya tadi itu mewakili diri saya pribadi sebagai cerminan bahwa saya tidak suka kalau adanya
rasa kebencian di antara anak bangsa dikarenakan karena agama. Itu. Saking tidak sukanya kalau ada agama yang membenci sedemikian rupa kepada agama yang sudah resmi sebagai agama anak bangsa. Makanya yang saya perjuangkan selama ini adalah bagaimana kemudian lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan seluruh istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible, supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi momok kemudian bagi kita sebagai anak bangsa. Adapun kata-kata sumpah-sumpah yang keluar dari lisan saya itu manusiawi. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena itu dorongan dari dalam. Saking cintanya saya terhadap negara ini. Karena kalau hal ini dibiarkan, ya, sahabat-sahabat bisa melihat nanti endingnya seperti apa. Nah, maka karena itulah kemudian saya mengutuk keras adanya sekolah tinggi yang tujuannya mendidik justru menghancurkan anak bangsa. Nah ini, jadi kalau ada kata-kata hewan, kata-kata binatang yang keluar, anggap saja itu adalah hiasan di malam ini. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Yang pasti pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak suka dengan adanya lembaga pendidikan yang justru tidak mendidik, apalagi menghina, menistakan satu agama yang resmi di negara ini. Begitu juga terhadap agama atau pendidikan sekolah Islam, pondok pesantren atau apapun itu namanya. Kalau di dalam pendidikannya ada kebencian di dalamnya terhadap agama lain, maka pun saya meminta dari tadi supaya ditutup. Apa yang pernah saya jabarkan, bahwa apologet Islam Indonesia kemudian akan menanamkan kemudian kepada anak TPA melalui masjid-masjid tentang gerakan pemurtadan, itu tidak melewati koridor. Ya, hanya menjelaskan bahwa yang mereka maksud seperti Allah itu sebenarnya adalah theos di dalam bahasa Yunani. Hanya sebatas itu. Bukan ingin menjelek-jelekkan Yesus, bukan ingin menjelek-jelekkan kemudian agama mereka, enggak. Karena kita tidak menginginkan adanya kebencian terhadap anak didik. Tidak boleh. Mereka harus menyadari Islam itu benar. Dengan menyadari Islam benar, maka tidak perlu menjelekkan agama yang lain. Islam agama unggul, maka tidak perlu lagi menjatuhkan agama lain. Kenapa? Karena ketika Islam itu benar, ketika Islam itu unggul, maka yang lainnya itu akan berjatuhan. Yang kita hindari cuma satu. Adanya gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh sekolah ini dan dipraktekkan di lapangan kemudian oleh Lina Wijaya dan seterusnya, teman-temannya yang semacam dia itu. Nah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita tidak inginkan kemudian adanya terjadi di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah umat. Adapun tujuan kami sebagai apologet Islam Indonesia ingin membentuk satu kurikulum pendidikan terhadap anak-anak TPA sejak dini, itu untuk menjelaskan dan mengkanter gerakan-gerakan Lina Wijaya in the gang. Cuma itu aja. Tak ada kemudian menanamkan kebencian. Yesus itu begini loh, dia nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, anak-anak saya di apologet Islam Indonesia itu menjadi saksi. Bahkan para jemaah yang mendengarkan kajian-kajian saya itu pun menjadi saksi. Tak ada kebencian-kebencian, hanya meluruskan apa yang mereka hinakan dan menistakan terhadap ajaran agama Islam. Ya, meskipun demikian, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan segala sesuatu yang baik dari saya tidak akan pernah mundur. Saya tidak akan pernah mundur ketika saya mengatakan alif, alif, sampai di ujung alif, sampai di penghujung hidup saya alif, tidak akan pernah berubah. Itu. Hanya saja ini saya ingin menyampaikan kepada halayak banyak, utamanya kepada pemerintah. Tolong untuk menjadi perhatian khusus. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini tidak bisa. Ini akan merusak kemudian adanya tatanan persaudaraan anak bangsa di antara kita. Ya, gak boleh. Di Islam kalau ada kurikulum yang kayak gini, saya orang pertama yang akan meminta untuk dibubarkan. Begitu juga ini yang terjadi saat ini. STT, Sekolah Tinggi Teologi Kristen, sudah nyata di tengah-tengah kita ada hal yang melakukan seperti itu. Maka kita minta dengan hormat pada yang punya wewenang untuk segera mengambil tindakan. Ya, seperti itu adanya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kapasitas, misalnya ada guru kita, ada ustadz kita yang menjelaskan isi daripada materi kurikulum, kisi-kisi pembelajaran STT ini, mohon supaya dikaji pelan-pelan seperti yang dilakukan oleh Uniripa tadi. Karena ini adalah menyalahi akidah. Ini menyalahi akidah, sangat-sangat menyalahi. Ini menistakan dan menghinakan umat Islam. Bahkan Allah dibuat seperti ular naga di situ. La haula wala quwata illa billah.
ini memancing seruan jihad. Mudah-mudahan umat Islam tidak terprovokasi. Mudah-mudahan umat Islam itu tidak ada yang menghasut. Mudah-mudahan umat Islam masih mendengarkan kemudian fatwa para ulama. Ya, jadi saya di sini sebagai wakil apologet Islam Indonesia menyerukan kepada umat Islam untuk tenangkan diri, sabar, tenangkan diri, percayakan kepada negara, percayakan kepada pemerintah kita untuk kemudian mempermalukan mereka. Ya, mempermalukan mereka dengan menutup sekolah-sekolah kayak begini. Karena dengan menutup sekolah yang kayak begini, itu sama halnya mempermalukan agama mereka secara global. Karena ternyata agama yang mereka gaungkan ajaran kasih, rupa-rupanya yang ada di dalamnya seperti ini. Bungkusnya aja yang kita lihat, tapi di dalamnya kayak begini. Ya, oleh karena itu kemudian saya minta umat Islam dimanapun berada untuk sabar, tenangkan diri, percayakan kepada pemerintah kita untuk menuntaskan dan menjalankan kemudian roda pemerintahan sebagaimana mestinya, menyediakan dan menciptakan rasa nyaman, rasa persaudaraan antar anak bangsa. Demikian dari saya sementara, silakan dilanjutkan yang lain. Terima kasih.